Oke, kembali lagi bersama kami di Wiji Podcast. Saya Bima, saya Jinar, dan kami akan membawakan podcast yang pada hari ini berjudul Merapi Menyapa Kami Bertahan. Di sini kami sudah mengundang narasumber-narasumber hebat penyintas atas bencana Merapi pada tahun 2010 yang lalu. Mereka dapat bangkit dari bencana hebat pada kita langsung saja sambut narasumber kita. Oke, dari sebelah kanan saya ada Mas Daru, sebelah tengah ada Mas Nanda, sama sebelahnya lagi ada Mbak Putri Allah. Oke, jadi di sini kami sudah mengundang narasumber hebat untuk bisa bercerita kepada kami dan juga penonton yang menyaksikan podcast pada hari ini. Mungkin langsung saja masuk. Kami penasaran sebenarnya waktu itu kan emang itu erupsi gede banget ya kan. Misalnya itu kan gede banget. Itu kalau berkenan boleh nggak cerita waktu itu gimana sih waktu erupsi Merapi itu? Pas waktu MC di Merapi itu eh, jujur panik banget, terus takut juga karena kan udah lihat orang-orang tuh lari-lari ke bawah, terus barang-barang saya yang ada di rumah tuh saya tinggal, terus saya tuh sempat lihat ada orang yang udah kayak apa tertutup sama abu dari Merapi itu sendiri. Itu sih mas. Oh, berarti itu emang parah banget ya waktu itu ya? Parah banget sih mas. Eh, jadi waktu itu waktu evakuasi besar-besaran itu dari pemerintah ada bantuan apa gitu? Kalau nggak salah ingat dari pemerintah itu ada dari BPBD itu tuh mengevakuasi pakai truk terus ke balai atau kayak gor itu buat jadi tempat pengungsian. Dulu tuh biasanya pas pagi-pagi tuh saya udah kayak masak, nyuci, nyapu, terus juga ngeliat bapak ke sawah. Pas di tempat pengungsian cuma diri doang, Oh, nunggu kabar aja. berarti waktu pengungsian tuh emang berarti rame ya di shelter tuh rame ya? Iya sih. Oke, tapi di shelter pengungsian gitu tempat pengungsian kan nggak selamanya di situ kan nggak lama di situ. Itu apakah setelah dari pengungsian apakah ada hunian sementara atau hunian tetap nih gitu dari pemerintah? Kalau pas minggu-minggu pertama di pengungsian itu tuh kita tuh ditempatin di hunian sementara. Menurut saya sih di hunian sementara itu sendiri tuh kayak udah cukup sih mas. Oh, cukup gitu. Iya. Oh, tapi karena itu lingkungan baru ya, itu apa sih kesulitan-kesulitan pertama gitu? Kalau pas awal-awal sih jujur susah karena kan di hunian tetapnya itu sendiri kan nggak cuma dari desa saya aja tapi juga dari desa yang lain. Jadi bisa dibilang tuh kayak kebiasaan-kebiasaannya tuh beda gitu sih mas kalau dari saya. Gitu ya. Oke, dan dari informasi yang ada tadi, pemerintah mengasih sebuah hunian sebentar sebentar sih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sih apa itu Untap dan seberapa besar Untap ini membantu masyarakat yang terdampak menjadi korban. Iya, betul Mas. Kami dulu dapat bantuan berupa hunian dari pemerintah. Bisa dibilang kami itu kehilangan rumah ya Mas ya. Jadi adanya Huntap ini setidaknya wujud fisiknya adalah mungkin awalnya pasti berat bagi kami ya buat menerima keadaan sekarang, tapi perlahan dengan adanya Huntap ini menjadi bagian yang bisa membantu bagi kami. Oh, seperti itu ya. Jadi Huntap bukan cuma sekedar bangunan, tapi melainkan sebagai simbol harapan hidup dan untuk kelanjutan hidup. Nah, selama kalian tinggal di Huntap tuh ada nggak sih yang ngerasain sulit atau gimana gitu? Paling berat itu mungkin rasa kehilangan ya Mas. Waktu pertama kali pindah ke Huntap, ya memang fisiknya memang ada, tapi hati ini masih ada di rumah yang lama Mas. Suasananya beda, lingkungannya beda, tapi kami para korban juga kami menguatkan Mas. Makanya kami bisa bertahan sampai sekarang. Waduh, luar biasa banget. Nggak tahu support tentang tanda-tanda seperti itu. Dan, jadi itu eh, peran komunitas juga sangat penting ya untuk saling menguatkan. Iya, betul Mas. Komunitas itu jadi kekuatan bagi kami. Bahkan ada kegiatan bersama yang kita nggak merasa sendiri. Kadang kalau ada peringatan bencana atau kegiatan doa bersama, mereka yang bantu kami Mas. Oh, seperti itu.
Untuk dilihat dari segi lain, Unpad tuh sebenarnya nyaman nggak sih buat kalian tempati buat sekarang ini? Secara umum, kalau bagi kami udah cukup sih mas. Memang awalnya butuh penyesuaian aja, tapi sekarang untungnya udah ada listrik, air bersih, dan akses jalan juga udah mulai bagus. Sekolah dan layanan kesehatan pun juga udah mulai tersedia mas. Walaupun ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki sih, seperti ruang terbuka dan tempat usaha buat kami. Terus seperti itu juga hal penting ya, karena selain jadi tempat tinggal, korban bencana juga butuh dukungan untuk ekonomi dan sosial. Nah, mungkin masnya ada sesuatu pesan atau harapan kepada pemerintah atau masyarakat luas untuk Unpad kali ini. Harapan saya, semoga pemerintah terus memperhatikan kualitas Unpad ke depannya. Bukan cuma bangunannya ya mas, tapi juga lingkungan dan keberlanjutannya. Saran saya untuk masyarakat luas, kalau ada saudara kita yang kena bencana, jangan cuma dikasihani, tapi dukung mereka untuk bangkit, untuk bisa melanjutkan hidup ke depannya. Seperti itu. Oh, oke. Berarti ini sih yang tadinya itu yang kami penasaran gitu ya. Itu kan di huntap gitu kan. Penduduknya kan mesti kan punya perbedaan gitu. Hidupnya berbeda dari yang lalu. Misal pekerjaannya berbeda. Terus ada penduduknya apa? Yang tadinya misal ternak, biasa peternak sekarang jadi apa gitu. Itu yang kami penasaran tuh kita penduduk ini adaptasinya gimana gitu ya. Gimana inovasi bagaimana mereka itu cari cara buat hidup tapi cara yang baru gitu buat melanjutkan hidup mereka gitu itu gimana ya? Oke, jadi eh, tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan sebelum kami pindah dari hunian sementara ke Huntap. Jadi pas kita di hunian sementara itu kawasannya tidak terlalu luas, sempit. Nah, terus fasilitasnya juga seadanya, terus listrik juga masih kurang. Tapi setelah kami pindah ke Huntap, di situ banyak perubahan, kawasannya lebih luas, airnya lebih bersih, dan listriknya juga mencukupi. Jadi sehingga anak-anak juga bisa belajar dengan tenang di rumah. Nah, kalau untuk penghasilan, kita pekerjaannya tidak jauh beda dengan sebelum kita di hunian sementara. Jadi beberapa masyarakat ada yang membuka usaha toko kecil di depan Huntap. Lalu ada juga yang bertani dengan cara hidroponik ataupun juga menanam sayuran menanam sayuran dalam polybag. Namun dijual ke pasar sekitar ataupun bisa juga dijual di online shop. Nah, terus beberapa masyarakat juga ada yang memanfaatkan fasilitas yang diberi oleh pemerintah seperti menjahit, membuat kerajinan. Nah, lalu hasilnya itu juga bisa kita jual di online shop. Nah, dengan pekerjaan ini kita peluang usaha yang seadanya kita masih bisa untuk mampu membiayai kehidupan kami masing-masing. Oke, berarti tetap aja ya ada inovasi baru aja gitu kayak. Ya. Ada juga yang masih tetap di petani kan kayak di daerah tadi aja hidroponik tadi ya. Iya, betul. Tadi juga ada yang mulai jualan UMKM kecil-kecilan gitu loh. Tapi emang itu bisa ya, bisa buat Iya, bagian kesejahteraan hidup yang hilang itu ya. Oke, terima kasih pada narasumber yang telah berkesempatan hadir pada podcast yang kali ini. Ya, jujur tadi kami mendengar cerita-cerita itu banyak cukup menyedihkan bagi saya yang jujur tidak melihat dengan langsung bencana tersebut. Mungkin bencana kali ini tidak hanya membawa duka ya, mungkin sebagai titik balik pada para masyarakat sekitar untuk bangkit menjadi lebih baik. Berasal dari kita juga suka bukan sebagai sekedar tempat tinggal, namun sebagai simbol untuk bisa
bisa mempunyai semangat hidup lebih lanjut seperti ini. Iya, betul. Dan juga saya juga terima kasih ya sebagai kakak Toswas pada hari ini. Mungkin topik yang kami bawakan memang sedikit sensitif dan juga memang kami mengerti bahwa tidak mudah untuk mengingat hal-hal yang kami angkat yang kita angkat dalam podcast hari ini begitu ya. Tapi dari kisah seperti ini kita bisa tahu eh, bahwa sebuah bencana, bahwa sebuah musibah itu akan ada selalu pelajaran. Bagaimana kekuatan dan bagaimana kembalinya bangkitnya penduduk yang terdampak itu bisa kita pelajari dari narasumber-narasumber hebat seperti pada podcast pada hari. Terima kasih yang mengucapkan pada penonton yang telah menonton pada podcast ini. Sampai jumpa.